Oktaviani. Apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya akan menjawab tugas belajar di luar ruangan hari keempat. Pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Salam pagi dan tos bimba terhadap murid saat baru datang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimba interview? 5 menit kegiatan diawali dengan doa sebelum belajar, lagu wajib bimba, dialog atau bercerita atau mendongeng. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Melakukan fun game dan bernyanyi agar murid tidak merasa bosan ataupun jenuh. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Biasanya menanyakan kabar hari ini dan kegiatan yang dilakukan hari kemarin. Apakah sudah makan atau belum? Hari ini happy atau tidak? Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberikan pujian atau motivasi dan semangat agar anak merasa dihargai. Pertanyaan yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Saat mereka berhasil selesai mengerjakan tugas dengan baik. Ini sebagai salah satu bentuk agar mereka merasa happy karena apa yang sudah dikerjakan diapresiasi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimba? Biasanya ceria dan happy. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang harus dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Melakukan selingan fun game atau mengeja kata dengan nada. Pertanyaan yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, tapi menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki karena tidak semua murid mendapatkan kesempatan dengan baik. Pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Sepenglihatan saya, selama observasi ada yang diam, ada yang ceria dan ikut bernyanyi, ada yang suaranya kecil, ada yang sangat ekspresif. Pertanyaan yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Hal ini tidak dapat dipungkiri. Ada saja karena tidak semua anak sedang bersemangat saat mengikuti kegiatan bimba. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Sepenglihatan saya selama magang, ada mereka lumayan excited. Namun, terkadang mereka merasa capek menulis atau membaca dan lebih suka berhitung, begitupun sebaliknya. Pertanyaan yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak. Terkadang ada saja murid yang tidak mau mengikuti kegiatan belajar sambil bermain ini. Pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang tidak mau mengikuti? Pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan, tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentu ada. Maka dari itu, biasanya murid yang seperti itu harus mendapatkan perhatian yang lebih agar bisa melakukan kegiatan dengan baik. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada seorang anak bernama Koko, mempunyai karakter anak yang aktif. Dengan kita menggunakan metode individual system, maka anak secara perlahan akan mulai mau bermain sambil belajar. Lalu kemudian ada anak bernama Reza, mempunyai karakter anak yang pendiam, maka kita harus menggunakan metode fun learning agar anak nyaman dan senang. Pertanyaan yang pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Terkadang seru, terkadang tidak,
Pertanyaan yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Untuk sejauh ini tidak ada antara murid dan guru, ya kurang lebih seperti kondusif. Sekian pertanyaan dan jawaban tugas di luar kerja hari ke-4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Imba, tetap semangat dan terus belajar. Yeay.